Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir, di mana cerita kemarin adalah Dewi sudah menceritakan semuanya kepada Susi, dan apakah cerita selanjutnya? Kita lanjut ke episode 12. Sebelum kita lanjut ke episode berikutnya, seperti biasa, saya memohon dukungan dari teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Seperti biasa, caranya dengan subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, inilah ceritanya. Setelah capek menceritakan kisah-kisah Dewi pada Susi, Dewi pun tertidur lelap. Namun, aku tak bisa tertidur, entah karena apa. Karena gak bisa tidur, ku ajak ngobrol mereka yang di dalam ruangan. 1 jam lamanya aku berbincang dengan mereka, lalu aku pun tertidur. Singkat cerita, pagi harinya aku meminta izin sama paman dan bibi untuk pulang ke rumah dengan diantar oleh Dewi. Mereka pun mengizinkan dan memanggil Dewi untuk mengantarku pulang ke kampungku. Aku diantar sepupuku untuk pulang, membawa barang-barang persediaan untuk di kosan baruku. Kita berangkat ke kampungku dengan menggunakan sepeda motor. Diboncengnya aku oleh Dewi. Di perjalanan aku merasakan ada banyak yang memperhatikanku. Begitu juga dengan Dewi. Dewi pun berbicara, "Kak, ada banyak yang memperhatikan kita, Kak. Memperhatikan kita, jelaslah kita kan dua gadis cantik, pasti banyak yang memperhatikan kita dong," jawabku. "Bukan gitu, Dodol. Maksudku yang memperhatikan kita adalah makhluk-makhluk yang tak kasat mata." Aku pun hanya menjawab singkat. "Oh, kirain cowok ganteng yang memperhatikan kita," jawabku sembari bercanda. "Kakak bisa merasakan gak sih?" tanya Dewi. "Gak tahu, Wi. Aku gak bisa merasakan apa-apa," jawabku. Sepanjang jalan Dewi berbicara serius, namun aku membalasnya dengan candaan. Karena aku gak mau mengganggu konsentrasi Dewi yang sedang menyetir. Tak berselang lama kami pun sampai ke rumah dengan disambut oleh ibu dan juga sahabatku Mila. Namun di sini ibu tidak mengenali Dewi. Lalu kuperkenalkan Dewi pada ibu dan juga Mila. "Selamat datang sayang," kata ibu. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," jawab ibu dan juga Mila. "Ayo masuk, ibu udah buatin makanan favoritmu, yaitu nasi goreng. Kalian ajak temanmu masuk, kita makan dulu, pasti kamu capek dan juga belum sarapan." Aku pun bertanya dalam hati, "Temanku, ini kan ponakanku, apa ibu tidak mengenali keponakannya?" "Bu, ini bukan temanku, ini keponakan ibu," ucapku. "Keponakan ibu?" tanya ibu. "Iya, ini Dewi, anaknya Paman Didi, adiknya ayah Bu," jawabku. "Ya ampun, Wi, gua nggak tahu kalau kamu anaknya Didi. Soalnya
Ua bertemu kamu waktu kamu masih sangat kecil. Sekarang sudah besar ya, kata ibu. Ua itu kalau dari bahasa Sunda berarti kakak dari ayah atau dari ibu. Iya Wak, Dewi juga hampir lupa sama Ua. Bahkan Dewi juga baru kali ini bertemu sama Ua. Lagian ayah juga tidak pernah menceritakan Ua, jawab Dewi. Mil, kenalin, ini keponakanku, kataku kepada Mila. Namun ibuku membenarkan ucapanku. Bukan ponakan sayang, Dewi itu adik sepupu kamu. Kalau ibu baru menyebutnya ponakan. Aku pun menepuk jidat karena aku gak bisa membedakan mana ponakan dan mana sepupu. Abis ibu gak ngajarin perbedaan antara sepupu dan ponakan sih bu, balasku kepada ibu. Apa kamu gak pernah belajar di sekolah perbedaan sepupu dan ponakan? Tanya ibu. Belajar sih bu, tapi aku gak memperhatikan karena kesibukanku. Tahu sendiri kan ibu, jawabku. Di sini Mila tak berkata apa-apa, hanya tersenyum melihat perdebatan kecilku bersama ibu. Kemudian Dewi berkenalan dan bersalaman dengan Mila. Aku Dewi, kata Dewi. Aku Mila, jawab Mila sambil bersalaman. Aku sudah tahu semua tentang kamu dari Susi. Kalian bersahabat sudah lama kan? Iya, kata Mila sambil menggaruk kepala. Aku jadi malu deh, kata Mila. Sedang mereka bercakap, ibu memecah keseruan mereka. Mau pada masuk nggak? Mau pada makan nggak? Teriak ibu dari dalam. Baru berpisah beberapa hari aja kangen-kangenannya kayak yang berpisah bertahunan, ucap ibu. Hehehe, iya bu, ini mau masuk, kataku. Ayo Mil, Pi, masuk kita makan. Kita kan belum sarapan, ajakku pada Dewi dan juga Mila. Lalu kami pun masuk ke dalam rumah dan kita berempat duduk di meja makan untuk menyantap nasi goreng buatan ibu. Terlihat Dewi seperti gelisah melihat sekeliling ruangan di rumahku. Kamu kenapa Wi? Tanyaku. Gak apa-apa kak. Sedang enak Dewi menyantap nasi goreng buatan ibu. Dewi seketika menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Sebenarnya bukan dijatuhkan oleh Dewi, namun dijatuhkan oleh si Otong, teman kecilku yang berwujud anak kecil. Bisa dibilang seperti kurcaci, bisa juga dibilang seperti tuyul. Spontan aku berkata, Tong, jangan ganggu. Tong, jangan ganggu dia. Kamu ini kalau ada orang baru pasti iseng, kataku. Seketika ketiga orang di meja makan itu menatapku secara bersamaan. Namun di sini Mila bertanya-tanya, bicara dengan siapa Sus? Di sini kan gak ada anak laki-laki, tanya Mila. Enggak Mil, tadi kaki ibu jahil menendang-nendang Dewi sampai Dewi kaget dan menjatuhkan sendok, kataku mencari alasan. Ibu hanya tersenyum, begitu juga dengan Dewi. Untung saja ibu bisa diajak kompromi. Kalau enggak, banyak pertanyaan yang menyudutkanku dari Mila, kataku dalam hati. Selesai makan, aku pun minta izin sebentar sama ibu untuk jalan-jalan bersama Mila. Dan ibu pun menyetujuinya dan mengizinkannya. Lalu
aku dan Mila pergi keluar untuk berkeliling. Hari ini cerah banget ya Mil. Aku kangen keliling kampung. Padahal baru beberapa hari, tapi rasanya kangen banget sama kampungku ini. Kangen kampung apa kangen aku? Ejek Mila. Ya dua-duanya Mil. Sahabat terbaikku kan cuman kamu, jawabku. Seharian ku bermain bersama Mila sampai aku lupa kalau aku izinnya nggak menginap. Lalu ku telepon paman dan bibi untuk memberitahukan kalau aku sama Dewi menginap di sini. Dan pamanku mengizinkannya. Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam sus. Paman, aku sama Dewi nginep di rumahku ya, karena sekarang kan sudah sore, takut ada apa-apa di jalan, kataku. Iya sus, gimana baiknya aja, kalau ragu untuk pulang, lebih baik nginep aja, jawab pamanku. Iya paman, terima kasih ya atas izinnya, kataku. Iya sus, nggak apa-apa, titip Dewi ya. Kalau Dewi berbicara sendiri, jangan kaget ya sus, jangan takut, kata paman. Iya paman, Susi tahu kok. Syukurlah kalau kamu sudah tahu, jawaban paman singkat. Ya sudah ya paman, Susi matiin ya teleponnya, kataku. Iya sus, titip salam ke ibu dari paman. Sama dari bibi juga ya, sambung bibi dari kejauhan. Iya paman dan bibi, nanti Susi sampaikan sama ibu. Ya udah, Susi matiin ya paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucapku pada paman. Waalaikumsalam, jawab paman. Tut tut tut, telepon terputus. Kamu menginap di sini sus, tanya Mila. Iya Mil, aku masih kangen sama ibu, jawabku. Kalau nanti malam gak ada acara, main ya ke rumah, bantuin beres-beres barang buat dibawa ke tempat kos, kataku. Iya sus, insya Allah ya, aku usahain. Kamu memang sahabat terbaikku Mil, kataku sambil memeluk Mila dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Mila pun langsung pamit. Lalu aku langsung masuk ke dalam rumah dan Dewi pun sedang berada di kamarku, seperti kesal dengan keusilan teman-teman gaibku. Lalu ku masuk ke dalam kamar. Lalu ku ucapkan, sudahlah Nyi, jangan ganggu anak itu, dia adik sepupuku. Kamu juga Wo, janganlah usilin dia. Dan kamu juga Tong, yang sopan sama orang dewasa tuh, kataku berbicara sama mereka. Kamu kenapa Wi gelisah seperti itu? Dari tadi aku digangguin mereka terus, kata Dewi. Kamu kan orang hebat, kamu kan punya kelebihan, masa menangani teman-temanku saja sampai dibuat kesal gitu. Aku sudah mengusir mereka dengan beberapa doa, tapi mereka malah mengikutiku membacakan doa itu, Kak. Aku pun dibuat tertawa oleh ucapan Dewi. Dewi, kamu kira teman-temanku itu sama dengan teman-temanmu di rumahmu? Aku jelasin ya, adikku yang paling cantik. Teman-temanku bukanlah mereka yang mati penasaran. Teman-temanku adalah penghuni pertama rumah ini. Mereka dari golongan putih yang ditinggalkan oleh almarhum kakek. Mereka juga bisa membaca doa-doa dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan kamu sangka dengan membacakan doa-doa saja mereka bisa pergi. Mereka juga yang melindungi dan mengasuhku dari aku kecil. Dan si Otong juga teman gaibku dari semasa aku kecil sampai saat ini.
Nasihat mereka juga yang menguatkanku untuk semakin taat pada perintah Gusti Allah. Hanya kata-katakulah yang mereka dengar. Kemarin malam juga aku berbincang dengan temanmu, Wi. Kalau mereka ingin kamu mendoakan teman-temanmu dan beribadah yang rajin. Dan kamu juga harus bisa menjaga kelebihanmu. Jadikanlah kelebihanmu buat kamu introspeksi diri. Dan janganlah kelebihanmu membawamu menjadi seseorang yang sombong dan takabur. Dewi pun hanya terdiam dan meminta maaf padaku. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku selalu memamerkan kelebihanku sama kakak. Dan maafin aku juga ya tentang sikapku yang suka merasa lebih baik dari kakak, ucap Dewi sesekali meneteskan air mata. Sudahlah Wi, untuk apa kamu minta maaf padaku? Harusnya kamu minta maaf pada dirimu sendiri. Lagian, aku bukan memarahimu, namun aku hanya gak mau sepupuku menjadi tinggi hati, jawabku. Sudahlah, hapus air matamu. Masa Wonder Woman menangis hanya gara-gara hal itu? Ejekku pada Dewi. Kemudian Dewi pun tersenyum. Dan kusuruh mereka minta maaf kepada Dewi. Lalu Nyai, Sarwo, dan juga Otong meminta maaf pada Dewi sambil berkata, itulah kemuliaan temanku, bisa mengetuk hati seseorang, baik dari manusia maupun dari arwah-arwah yang belum sempurna. Tak sia-sia aku menasehatimu nak, kata Nyai. Sudahlah Nyi, kembali ke kamar kalian. Lalu mereka pun berlalu keluar kamar Susi dan kembali ke kamarnya. Di rumahku ada 3 kamar, namun satu kamar kubiarkan kosong agar bisa ditempati mereka. Kamar itu pun sengaja tidak kukasih pintu agar tidak membuat para tamu curiga apabila bertamu ke rumahku. Malam ini kita tidur di sini ya Wi, ucapku pada Dewi. Kita menginap di sini kak, tanya Dewi. Iya Wi, hari kan sudah sore, lagian aku juga sudah izin kok sama paman dan bibi, dan paman pun mengizinkannya, jawabku. Dewi menarik napas lega. Syukurlah kalau sudah minta izin, ucap Dewi. Kapan kak? Kakak minta izin ke ayah, tanya Dewi. Tadi waktu aku main sama Mila, jawabku. Ya sudah, mandi gih, bentar lagi maghrib. Iya kak, aku mandi dulu ya, ucap Dewi. Sambil menunggu Dewi mandi, aku pun mempersiapkan apa saja yang akan kubawa ke kosan nanti. Karena aku akan kos, jadi aku hanya membawa barang-barang sepentingnya saja, seperti kasur lantai, bantal, dan guling. Lalu perlengkapan ibadah dan juga pakaian. Setelah selesai, aku pun bergantian dengan Dewi. Kini aku mandi. Setelah selesai mandi, azan maghrib pun berkumandang dan kulaksanakan kewajibanku untuk sholat maghrib, tapi tidak dengan Dewi. Kamu gak sholat Wi? Tanyaku. Enggak kak, gak bawa perlengkapannya, jawabnya sambil tersenyum dan berlalu keluar kamar. Alasan saja kamu mah Wi, jawabku mengejek. Namun Dewi hanya tersenyum. Lalu ku berbincang lagi dengan Dewi dan ibu sampai azan Isya pun berkumandang. Ku berlalu untuk menjalankan sholat Isya. Di saat aku sedang berdoa, kemudian terdengar suara orang berlari. Ya, ternyata itu langkah kakinya Dewi yang berlari keluar rumah. Apa yang dilakukan Dewi? Apa yang terjadi di luar? Ucapku dalam hati. Namun aku tidak beranjak, malah aku semakin husu dalam berdoa. Karena aku merasakan seperti ada hal negatif yang akan terjadi di kampung ini.
Di sela doaku, aku mendengar bisikan dari kakekku. Hati-hati Cuk, akan ada kejadian janggal di kampung ini. Sekarang kamu bawa Dewi masuk agar keluargamu tidak terseret ke dalam masalah ini. Belum sempat ku menanyakan lagi, kakekku membentakku. Cepat bawa masuk Dewi. Tidak ada waktu lagi, Sus. Dengan cepat ku berlari dan menarik Dewi masuk ke dalam rumah dan menyuruh Dewi agar tidak melakukan apa-apa. Dewi pun mengerti maksudku dan Dewi pun terduduk. Namun nanti aku ceritakan, Wi. Yang jelas sekarang kamu jangan melakukan apa-apa. Dewi pun mengangguk paham. Namun dalam hati kecilku bertanya-tanya, hal buruk apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Terus dan terus pertanyaan seperti itu muncul dalam hatiku. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Kita akan saksikan di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dan menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang menyukainya, silakan klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan yang terpenting, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.